Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas naik lagi. Ya, bahkan ini kejutan banget kemarin tuh, bikin deg-degan banyak orang gitu. Kita lihat ya bentuknya seperti ini. Ini spinning top. Memang selisih antara high dan low-nya itu lebih kecil daripada hari Senin, tapi ya tetap aja ini besar. Ini lebih dari 50 dolar. Pergerakan wajar emas kan ya, yang kita sepakati itu 20 sampai 30 dolar. Ini 50. Berarti ya besar gitu. Kita lihat dulu untuk 4 jam. Nah, terlihat di sini ya di 4 jam. Ini serem pertama turun langsung bawah naik, turun lagi sideways. Untuk 4 jam kelihatan sideways sih. Tapi kita lihat untuk 1 jam. Nah, ini di 1 jam terlihat gejolaknya. Ini open ya. Nah, ini 1 jam open, bawah turun dulu. Menyentuh 300 dan itu psikologis ya. Anggap aja psikologis. Memang nggak ribuan tapi ratusan. Ini kalau untuk emas itu sudah cukup psikologis. Tidak berhasil menembus 300, mendekati saja terus bawa naik ya. Kemarin saya prediksinya memang turun kemudian naik, tapi saya ragu-ragu apakah akan dibawa turun lagi. Ternyata dibawa turun sekitar 50% dari kenaikan ini. Ya walaupun lambat-lambat bikin orang galau, ini mau turun atau masih kuat naik ya. Dan ternyata malamnya memang terjadi kenaikan. Ini tengah malam. Sebagian besar sudah tidur ini, saya juga sudah tidur. Kemudian sideways. Nah, pagi ini bagaimana? Saya tidak tinjau untuk fundamental karena memang tidak ada kalender ekonomi untuk hari ini. Yang penting semua low impact. Tapi tolong diingat, ini lagi kondisi di luar rilis data itu cukup kuat. Rusia mulai keras lagi perangnya dengan Ukraina. Kemudian masalah Israel yang merudal pejabat militer Iran itu juga bikin deg-degan orang, karena Iran juga bersumpah akan membalas. Israel balas nantang, kami siap terhadap serangan Iran. Tapi Irannya balas juga, oh kita yang menentukan cara balasnya bagaimana. Nah ini kayak apa ini? Dan ternyata di Yaman sudah ditumpuk juga kekuatan militer lagi. Ya intinya serem. Dan yang sebenarnya untuk emas yang lebih serem adalah peningkatan deposit emas yang ada di bank sentral, terutama Cina. Bank sentral lain tidak terlalu di-spill, yang jelas untuk Cina itu peningkatannya gede banget. Makanya emas terus naik. Nah, di sini juga terlihat kalau kita lihat ke 1 hari, balik 1 hari dulu. Ini bentuknya spinning top. Biasanya spinning top seperti ini akan terjadi penurunan dengan syarat term of condition-nya berikutnya harus candle bearish. Tapi jujur saya nggak yakin candle berikutnya adalah bearish. Kenapa? Nah, ini opennya masih di atas. Opennya masih di atas open sebelumnya. Dan artinya nih, biasanya kondisi seperti ini berarti akan muncul high baru di atas high before. Itu kebiasaan dari jika up. Maksudnya jika open hari ini lebih tinggi daripada open sebelumnya. Pak, ini yang ini Pak, saya jelaskan dulu nih pointernya. Nah, memang di sini terjadi ya open di atas open sebelumnya, tapi candlenya merah. Tapi tolong diingat, kondisinya adalah tetap ada high baru di sini. High di sini lebih tinggi daripada ini. Artinya ini juga seperti itu. Perhatikan ya, semuanya seperti itu ya. Kalau opennya lebih tinggi daripada open sebelumnya, itu selalu ada high baru. Kalau lebih rendah bagaimana? Ya biasanya seperti itu juga sih. Ini contohnya, opennya lebih rendah daripada open sebelumnya, ya berarti ada low baru. Ini
opennya lebih rendah daripada open sebelumnya, tapi tidak ada low baru dan tidak ada pemecahan high baru. Ini anomali, siap-siap terjadi perubahan, dan ternyata perubahannya adalah kenaikan. Nah, contoh di sini sudah cukup ya. Jadi artinya ini kemungkinan akan ada all time high baru. Tapi mohon maaf jika Anda membuka video ini ternyata all time high barunya sudah terjadi. Karena beberapa hari ini justru gejolaknya di zona Asia ya. Sebelum-sebelumnya kan kita sepelein ya. Zona Asia sih paling kelanjutan dari Amerika saja. Itu pun gejolaknya nggak tinggi. Kita tunggu Eropa buka. Asia masih buka. Lebih banyak trader. Biasanya gerakannya lebih kuat. Nanti Asia tutup, tunggu bentar. Amerika buka. Amerika dan Eropa sama-sama buka. Banyak trader dan mereka ya lebih berduit dan lebih berani menghadapi resiko, gejolaknya lebih tinggi. Kemudian Eropa tutup, jumlah tradernya agak turun. Sesi Amerika yang terakhir sideways. Biasanya polanya seperti itu ya, tapi beberapa hari ini nggak seperti itu. Jadi mungkin saja justru high barunya di sesi Asia. Untuk stokastik RSI-nya sudah overbook, tapi sepertinya masih nekan ke atas ya. Kemudian untuk 4 jam sama kondisinya, overbought dan sepertinya masih menekan ke atas. Untuk 1 jam mendekati overbought. Oh ya, sedikit tips kalau trading. Kalau males analisa macam-macam ya, males zonanisasi ya, gunakan multiple time frame. Misalnya di sini kita tunggu nih sudah overbought ya. Kita nunggu persilangan ke bawah. Tapi kalau di time frame 1 jam saja mungkin kita sudah telat. Mungkin harga sudah sangat turun. Kita lihat juga seperempatnya, berarti di 15. Ya saya selalu nyari seperempatnya terus ya. Sama kondisinya sudah overbought. Jika di 15 menit ini terjadi cross ke bawah, Anda boleh sell. Tapi ingat ya, ini sedang uptrend. Jadi kalau Anda sell itu namanya kontra trend. Hati-hati, jangan pakai target besar. Profit keluar dulu karena trennya masih naik. Ya Anda tahu jika Anda naik motor nih berlawanan arah, kali ini nggak melulu emak-emak ya, bapak-bapak maupun yang remaja pun kadang melawan arah. Alasannya apa? Kalau nyebrang dulu ke satu arah padahal tujuannya dekat, malah lebih repot dan lebih berbahaya. Nah sama di sini, jika Anda melawan arah, ya berarti tujuan Anda dekat. Hanya beberapa dolar saja keluar dari market. Tapi kalau long term, jangan lawan arah. Jantungnya harus kuat ya, karena kalau lawan arah ya risikonya memang berbalik arah. Harga balik lagi ke tren semula. Nah itu kita bisa ketinggalan. Untuk hari ini, zona ini masih harus dijaga ya. Zona ini masih harus dijaga ya. Ya di atas, berarti ini di atas berapa nih? Berarti di atas 38 dan seterusnya nih sebenarnya. Tapi batasnya high kemarin 53-an ya. Itu harus dijaga. Jika tembus ya tetet masih tinggi lagi. Untuk zona bawahnya, zona satunya ini yang harus dijaga. Zona ini hati-hati sampai 300 bisa jadi tembus. Ya kenapa saya pasang itu ya, lihatlah. Ya, menjadi batas terus ya. Jadi hati-hatinya di sini. Jika berada di sini kemudian kayak sekarang ya, kondisinya di sini overbought, ya bisa aja sih Anda siap-siap sell, tapi ingat ini masih uptrend. Jadi kalau yang sell cepat-cepat keluar dari market daripada nanti market berbalik naik lagi. Dan memang kondisinya saya pikir hari ini pun masih seperti kemarin. Mungkin dia akan turun dulu, baru disusul dengan kenaikan. Dan harus ada high baru sih kalau ini lihat apa namanya, modelnya, bentuknya harus ada high baru
Dan setelah itu baru mungkin ada koreksi intraday. Dan jika koreksinya sampai close-nya masih di atas ini, di atas sekitaran open tadi ya, di atas 330, berarti tren masih up. Sekali lagi, kemungkinan market masih dua arah dengan perkiraan tren masih up. Artinya Anda memang harus tetap bijak dalam transaksi ya, dan selalu harus bijak. Jangan FOMO alias takut-takut. Ambil posisi setelah yakin, kemudian pasang targetnya. Kenapa saya sarankan pasang targetnya? Dan sebaiknya juga pasang risikonya. Kenapa saya sampaikan itu? Karena ini harga tinggi. Kita nggak tahu nih atasnya itu sudah nggak ada batas-batas lagi. Kita nggak tahu bakalan sampai berapa. Tapi karena ini harganya itu masih tinggi, all time high sekarang ya, tinggi dalam artian saat ini, bisa jadi nanti ke depannya itu nggak tinggi lagi, dianggap rendah gitu loh. Nah, bisa jadi setelah uptrend high ini akan terjadi penurunan. Cuma kita nggak tahu kapan. Saya buat satu hari. Nah ini ya, ini satu tarikan, single move. Kalau mau korektifnya pakai Fibonacci, kalau ada korektif yang retracement sifatnya, sambil dari sini dasarnya bawah, saya anggap kemarin adalah puncak. Nih, turunnya tajam. 50%-nya aja, titik keseimbangannya aja ada di 2255. Oh iya, pamit ya. Besok saya merayakan Idul Fitri. Saya tidak yakin bisa bikin video. Ya namanya juga Idul Fitri ya, saya harus siap-siap pagi-pagi itu harus segera ke lapangan. Saya biasanya ikut di lapangan sih, mudah-mudahan nggak hujan. Kalau hujan berarti saya ikut yang di masjid untuk sholat id. Setelah itu ya berkunjung ke tetangga, saudara, cari opor ayam, ada yang janjikan soto Banjar. Jadi sekali lagi, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.